wabarakatuh. Salam pergerakan. Saya Nuni Rosana. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan follow up mengenai materi kelembagaan Kopri dan antropologi kampus. Materi yang pertama mengenai kelembagaan Kopri. Kopri PMII adalah singkatan dari Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri. Kopri PMII merupakan badan semi otonom yang berada di bawah naungan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Sejarah Korps PMII Putri dimulai pada Kongres ketiga PMII pada tanggal 7-11 Februari 1967 di Malang, Jawa Timur sebagai Departemen Keputrian dengan berkedudukan di Surabaya. Pada Kongres keempat pada tahun 1970, Kopri resmi dibentuk, namun mengalami ketidakharmonisan dan sempat dibubarkan pada Kongres ke-7 atau ke-8 PMII pada tahun 2000. Kopri dibentuk kembali pada tahun 2003 dan ditetapkan sebagai badan otonom pada Kongres di Bogor pada tahun 2005 dengan Aing Maryati Salihah terpilih sebagai Ketua Umum. Dalam Kongres PMII ke-16 di Batam pada tahun 2003 memutuskan status Kopri semi otonom. Tujuan Kopri PMII diantaranya 1. Memberdayakan perempuan, 2. Menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, yang ketiga, menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, memantapkan kemandirian perempuan dan mencetak kader perempuan yang tangguh, visioner, dan berdaya saing. Visi dan misi Kopri PMII adalah terciptanya masyarakat yang berkeadilan, berlandaskan kesetaraan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Mengideologisasikan nilai keadilan gender, mengakomodasikan gerakan perempuan di PMII. Contoh beberapa studi kasus dari materi yang pertama dan cara penyelesaiannya, yaitu dalam hal peran gender. Perempuan ditekan untuk menjadi ibu rumah tangga dan mengurus keluarga, sementara laki-laki diharapkan menjadi pencari nafkah utama. Berikutnya, dalam hal pekerjaan, ada pekerjaan tertentu yang dianggap khusus laki-laki atau khusus perempuan dan mempersempit peluang dan juga pilihan karir. Perempuan menghadapi tekanan sosial untuk menikah dan memiliki anak, sementara laki-laki tidak. Dalam hal mengambil keputusan, laki-laki memiliki suara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, sedangkan perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Solusi penyelesaiannya, ubah persepsi melalui pendidikan seperti seminar, kemudian kampanye kesadaran dan menampilkan contoh perempuan sukses. Tingkatkan kesempatan, berikan akses yang sama terhadap pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan bagi perempuan. Berdayakan perempuan, dorong partisipasi perempuan dalam politik, pengambilan keputusan di rumah tangga, dan komunitas. Selanjutnya, dalam hal ini pemerintah juga mendukung seperti membuat kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, tegakkan hukum, dan alokasikan dana untuk program-program terkait. Dan peran laki-laki, dorong laki-laki untuk mendukung kesetaraan gender dan mengubah perilaku diskriminatif. Kesimpulan pada materi yang pertama yaitu Kopri merupakan badan semi otonom PMII yang memiliki peran penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam organisasi. Kopri memberikan ruang bagi kader perempuan PMII untuk mengembangkan potensi, meningkatkan pengetahuan, dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. Materi yang kedua tentang antropologi kampus. Pada dasarnya, antropologi kampus menjelaskan kehidupan manusia di lingkungan kampus. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia, baik fisik maupun budaya. Sedangkan pengertian kampus berasal dari kata Latin, yaitu campus, yang berarti lapangan luas. Kampus sebagai tempat belajar mengajar memerlukan penyelarasan antara berbagai elemen, termasuk mahasiswa dan rektorat untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi. Berikutnya membahas tipologi mahasiswa, yang merupakan komponen utama dalam dunia kampus dan merupakan unsur terbanyak di luar kampus. Klasifikasi mahasiswa ke dalam tipe-tipe berdasarkan karakter dan budaya terdapat 3 tipe. Yang pertama, akademik, mahasiswa yang menekuni bidang akademis, fokus pada nilai akademis dan cenderung mengabaikan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, ada tipe aktivis, mahasiswa yang aktif dalam organisasi, baik intra maupun ekstra kampus. Seringkali mendapat pandangan negatif dari mereka yang kurang menyukai aktivitas.
Dan yang ketiga ada tipe hedonis, di mana mahasiswa yang mengikuti perkembangan zaman, up to date, gaul, dan populer, namun tanpa kesadaran bahwa perkembangan zaman bersifat absurd dan menawarkan kesenangan tanpa manfaat. Yang terakhir mengenai hubungan mahasiswa dan organisasi. Mahasiswa dan organisasi tidak dapat dipisahkan karena organisasi membantu mahasiswa mengembangkan wawasan dan potensi. Namun terkadang keterlibatan dalam organisasi justru menjadi penghambat akademis. Banyak mahasiswa yang berpendapat bahwa mengikuti organisasi akan menurunkan prestasi akademis karena menghabiskan banyak waktu, biaya, dan tenaga. Sedikit sekali yang memikirkan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat. Salah satu contoh dari studi kasus materi antropologi kampus yaitu seorang mahasiswa menghindari organisasi karena memilih fokus akademik saja atau ia merasa kegiatan organisasi menyita banyak waktu, biaya, dan tenaga sehingga memilih untuk tidak terlibat. Akibatnya, mahasiswa tersebut kehilangan kesempatan untuk mengembangkan wawasan dan potensi pada dirinya. Nah, untuk solusi penanganannya yaitu mahasiswa perlu menyeimbangkan kegiatan akademik dan organisasi dengan manajemen waktu yang efektif serta menyadari manfaat pengembangan soft skill dan jejaring yang didapat dari organisasi. Kesimpulan pada materi yang terakhir yaitu memahami budaya kampus dan perilaku mahasiswa sangat penting bagi kader PMII. Dengan memahami antropologi kampus, kader PMII dapat lebih efektif dalam berinteraksi dan membangun hubungan dengan mahasiswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.